Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syarruri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pendamping AIK 5 Bapak Ahmad Tasmi dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Yulianti dengan NIM 322019-013 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada perkuliahan kali ini, mata kuliah AIK 5, Retorika dan Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah. Saya akan menyampaikan kultum tentang pengaruh makanan halal terhadap kebersihan jiwa. Banyak saudara-saudara kita yang masih belum paham untuk membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah tahu itu makanan haram, tapi masih saja memakainya. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu halal dan haram. Halal adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Sedangkan haram secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Nah, tidak hanya kaitannya dengan makanan, namun berkaitan juga dengan pendapatan harta yang kita dapat, apakah dari harta yang halal ataukah harta yang haram. Padahal seorang ulama tabi'in beliau pernah menyampaikan bahwa ahlun sunnah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna ma yadkhuluna fi butunihim humul lazim. Di antara ciri ahlun sunnah adalah mereka yang mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam perut mereka. Jadi seorang ahlun sunnah tidak hanya memikirkan tentang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, namun tidak lupa pula tentang kebersihan jiwa. Itu juga sangat penting, karena makanan-makanan halal yang kita makan, minuman yang kita minum, kemudian pakaian yang kita pakai, rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita pakai, itu juga memiliki pengaruh besar terhadap kebersihan jiwa kita. Dan pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang. Di antaranya akan makbul doa, membuat jiwa menjadi tenang. Maka satu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalannya selama 40 hari. Makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan dan merusak juga akal budi pekerti. Maka dari itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Thayyibul la yaqbalu illa thayyibana inallah. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu min thayyibati wa'malu sholihati ya ayyuhar rusul. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal, yang baik dan beramal soleh. Kenapa di sini Allah memerintahkan untuk mendahului makanan-makanan yang halal sebelum Allah memerintahkan untuk melakukan amal soleh?
Ada beberapa rahasia yang perlu kita pahami baik-baik. Para rasul, mereka akan menjadi qudwah, akan menjadi suri tauladan untuk umatnya. Kalau seandainya mereka makanan bukan dari makanan yang halal, ini sangat berbahaya, karena makanan tersebut akan membentuk sikap. Makanya dalam agama Islam dilarang, misalnya memakan hewan-hewan yang buas, zinabin, yang memiliki gigi taring, dan sebagainya yang dilarang. Itu karena punya pengaruh dengan kebersihan jiwa seseorang, sangat punya berpengaruh. Maka dari itu, para Rasulullah diamanati dan diperintahkan untuk makan dengan makanan yang halal, karena mereka akan menjadi qudwah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, makan makanan yang halal dan baik terlebih dahulu, kemudian mengamalkan amal soleh. Dari makanan yang halal akan menjadikan semangat tersendiri untuk bisa melakukan amalan-amalan solih, berbeda dengan orang yang makanannya dengan sembarangan. Misalnya makan dari harta korupsi, dari hasil dagang, dengan cara menipu atau hasil mencuri, dan harta-harta yang dihasilkan dengan cara yang haram lainnya. Ini akan membuat seseorang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita sudah berusaha untuk rutin membaca Al-Quran, membaca sekian juz per hari, namun semangat itu hanya di awal. Kenapa kita jatuh bangun demikian? Itu karena jiwa kita belum bersih, yang boleh jadi disebabkan oleh makanan yang kita makan bukanlah makanan yang halal. Ada sebuah kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan budaknya. Kemudian sang budak ini menyuguhkan kurma. Karena sedang asyik berbicara, Abu Bakar mengambil kurma dan memakainya. Baru kemudian Abu Bakar teringat, ini kurma dari mana? Padahal ia hanya seorang budak. Lalu Abu Bakar bertanya kepada budaknya, kurma ini Anda dapat dari siapa? Kemudian sang budak jujur kepada tuannya, dulu saya pura-pura menjadi dukun, padahal saya tidak bisa jadi dukun, tidak punya ilmu apa-apa. Saya lakukan ini demi mendapatkan uang ya Sayyid. Begitu Abu Bakar tahu bahwa kurma tersebut dari hasil yang haram, apakah yang beliau lakukan? Beliau masukkan ujung jarinya ke mulutnya dan tangan satunya memeras-meras perutnya agar bisa dimuntahkan. Masya Allah, alangkah luar biasanya perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga kesucian jiwa beliau. Tidak ingin ada satupun sesuatu yang haram yang masuk dalam tubuhnya, karena ini akan mengganggu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ini kita dapat memilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Begitu pula dalam membeli sesuatu makanan di tempat pembelanjaan. Kita harus tahu mana toko yang menjual produk-produk halal dan mana yang tidak. Baiklah, sekian video kultum dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fil sabil haq fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.